Halo guys, kita sedang berada di Kota Bandung ya. Lokasinya kita tepatnya di Mustika Residence di rumah Bapak B ya, inisialnya Bapak B. Nah, Hausindo saat ini sedang dapat kerjaan dari Bapak B untuk konsultasi ya, layanan konsultasi untuk perencanaan renovasi rumah beliau ya. Jadi kita akan mengecek apa yang harus dikerjakan, mengetahui lingkup-lingkup pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan, seperti kerusakan-kerusakan apa yang ada di bangunan, kebocoran, kemudian apakah itu harus ada penggantian dari material-material yang ada di rumah. Nah, ini kita akan mulai lakukan pengecekan. Oke, mari kita ikutin perjalanan Hausindo. Kita mulai dari pagar dulu nih ya. Kalau mulai kita lihat dari fasad muka nih, ada beberapa komponen dari bangunan. Nah, salah satunya pagar ya. Di pagar ini kita coba melakukan pengecekan ya. Nah, ini pagar masih oke, secara fungsi bisa dibuka, tapi yang hanya satu daun pintu yang sisi ini. Tapi yang di sini, nah kita bisa lihat ya, pagarnya agak sulit dibuka. Penyebabnya apa? Ya nanti akan kita coba identifikasi lebih lanjut, tapi kemungkinan ada di sini ya. Engselnya kemungkinan sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Nah, jadi kalau dipaksakan ini terlihat di sini ya, kemungkinan bisa jadi patah atau crack ya kalau dipaksakan ini. Nah, ini yang, atau mungkin ada apa-apanya nih, kita harus cek lebih lanjut ya. Oke. Ya, kita coba masuk ke depan, bagian depan bangunan. Nah, ini kita berada di area carport. Ya, di area carport ini nanti yang coba kita diskusikan dengan Bapak B, apakah ini renovasi lanjutan dari rumah beliau, apakah ini mau tetap seperti ini, hanya dibersihkan saja, atau kita plester, kita aci, dan kita cat, atau ada beberapa finishing lain yang barangkali beliau inginkan ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini udah pada mulai berlumut ya, kemudian udah ada beberapa bagian yang pecah. Nah, kemudian ini kita lihat bagian lampunya, bagian lampu ini sudah mulai lepas juga, apakah mau diganti dengan yang baru atau mau ditutup saja. Nah, ini balik lagi nanti berdasarkan diskusi dan konsultasi dengan pihak Hausindo ya. Artinya setiap kebutuhan ataupun keinginan dari Bapak dan Ibu yang mau merenov ataupun membangun rumah itu macam-macam ya. Nah, di situ kita identifikasi dan kita kasihkan saran lebih lanjut agar Bapak dan Ibu kawan-kawan itu punya ekspektasi pada saat nanti renovasi dan konstruksi yang akan dilaksanakan. Jadi goal atau tujuan renovasinya pun bisa tercapai atau tidak ya. Nah, di sini kalau kita lihat cukup unik dari area carport ya, dari area carport. Ini kalau awal mulanya mobil masuk parkir, orang harus keluar dulu nih. Keluar dulu ke sini, masuk lagi di pagar depan. Ya, masuk lagi di pagar depan. Nah, sekarang dalam perkembangannya barangkali supaya lebih praktis, ini railing koridor rumah ini jadinya dipotong ya, railing koridor rumahnya dipotong. Nah, nanti kita akan tanyakan apakah ini mau disambung kembali ya. Kemudian kita buatkan akses masuk nih dari sini ya, akses masuk tangga naik ke sini. Jadi bagian depan sini yang memang dibuka khusus untuk akses masuk dari carport ya. Jadi seperti itu. Jadi ya inilah dinamika dalam merencanakan atau mendesain
rumah atau tempat tinggal, ya mungkin di awal-awal dulu kebayangnya seperti ini, pas sudah ditempatin kok nggak oke ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah proses perencanaan itu perlu dilakukan secara matang dan perlu di challenge terus ya, apa kebutuhan-kebutuhannya. Itu guys. Oke. Ini kita beranjak ke depan ya. Ini area ini ya, sejauh ini sih tidak ada yang terlalu menjadi isu. Ya paling ini ya landscape, masalah landscape mau diapain, mau dirapihkan kah, atau mau ditambahin taman, ya nanti balik lagi ke kebutuhan dari yang punya rumah. Oke, ini cukup unik ya untuk jendela intip. Nah, tapi jendela intip ini salah satu kekurangannya ya kalau tidak kita berikan semacam semacam gorden ataupun stiker yang blur gitu ya. Orang kalau masuk bisa langsung melihat kondisi di dalam rumah ya. Nah, ini nanti kita coba pastikan lebih lanjut apakah ya ini balik lagi, apakah memang mau tetap seperti ini karena memang pagar selalu dalam keadaan terkunci gitu ya, sehingga ini dibiarkan terbuka pun juga tidak ada masalah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat railing ya, railing mau dicat atau tidak. Nah, silakan didiskusikan. Oke, ini juga nih untuk kanopi jaring-jaring ya. Ini bisa dibilang kanopi jaring-jaring ini secara fungsional ya bisa dibilang hampir tidak ada ya secara fungsional, jadi lebih kepada fungsi estetisnya aja. Jadi fungsi untuk menahan hujan juga tidak ya, lebih ke estetikanya aja ya. Nah, ini nanti apakah kita cat ulang, kita perbaiki dan lain sebagainya, atau mau kita ganti ya, balik kembali ke perencanaan konstruksi dan renovasi dari Bapak dan Ibu yang selaku yang punya rumah. Nah, masuk ke sini, nah ini kita sudah mulai menemukan beberapa isu untuk renovasi yang biasanya terjadi ya, persoalan kebocoran ya, kebocoran dari atap. Nah, ini salah satunya. Kita lihat, ini tadi udah sempat kita intip, salah satu penyebabnya di atas itu ada ini, ada drainase ya, drainase, di mana drainase itu jalurnya lewat sini, jadi ada kemungkinan celah seperti itu. Jadi pas hujan mungkin dia tidak begitu rapat. Nah, ini beberapa solusi yang bisa kita diskusikan, apakah ini mau kita perbaikin ya, tapi terkadang memperbaiki ini cukup tricky ya. Artinya kalau kita perbaiki terkadang dari pihak kontraktor belum tentu bisa menggaransi ini tidak akan bocor lagi, seperti itu. Nah, ada solusi yang lain, kita berikan kanopi saja sudah, daripada pusing-pusing ya. Mungkin secara fungsi ruangan yang terbukanya sudah tidak dapat, nanti akan kita lihat di atas, tapi paling tidak ya secara fungsi untuk mengurangi atau meniadakan isu-isu kebocoran tadi itu bisa ya melalui pengerjaan kanopi ya. Nah, ini cukup pusing ini ya kalau kita mau memperbaiki. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Ini pintunya udah agak susah dibuka. Kalau saya sih cukup gampang. Nggak tahu nih kameramen kita. Kameramen kita. Oke, bisa? Ya, lanjut ini ya. Isu kebocoran di plafon ini lebih kurang hampir sama kayak tadi. Sumbernya itu biasanya sih dari pipa. Jadi ada pipa di area dak seperti itu. Nah, itu kemungkinan ada celah sehingga air masuk dari situ. Nah, ini kita lanjut. Ini apa nih?
bro? Oh, ini mungkin bekas, iya, colokan atau saklar kali ya. Nah, ini nanti bisa dirapihkan ya. Kemudian ya, ini balik lagi nih ke kebutuhan ya. Dalam hal ini barangkali dari Bapak B, apakah mau dibuatkan interior sebagai area untuk naruh baju-baju itu, wardrobe ya, wardrobe room. Nah, kemudian ya ini barangkali untuk yang di area kamar mandi sih kayaknya nggak terlalu banyak isu yang krusial ya, paling dindingnya aja kita perbaiki, dicat. Nah, keramik ya bisa dibersihkan saja ya. Kalaupun mau diganti ya balik lagi berdasarkan diskusi dan konsultasi nanti dengan pihak Hausindo, seperti itu ya. Oke, ini area wastafel. Mau ditambahin cermin kah atau mau seperti apa ya? Kita, oh ya, satu lagi bro, kita coba lihat bro. Oke, ini kalau kita lihat nih air akan kita cek juga ya. Kalau namanya proses renovasi itu biasanya di beberapa keran bisa saja tidak berfungsi lagi. Nah itu ya nanti bisa dibenerin atau mau seperti apa ya, kita diskusikan. Oke, ini nih bocornya hampir-hampir sama ya. Kalau melihat dari ini kan sebelahan ya, jadi bisa jadi sumber kebocorannya ini sama persis. Nah ini untuk, wah ini aja udah tumbang nih ya, udah tumbang. Yang ini apa ini ya bro? Oh, ini hanya untuk nutup. Oke, supaya nggak masuk hujan ya barangkali ya. Oke, coba kita lihat sebentar ke sini. Oke. Iya. Nah, ya ini toren ya. Torennya tadi sempat naik. Kita ngecek di area atap ya. Beberapa ya memang ada perlu perbaikan karena ya bisa jadi faktor usia dari bangunan itu sendiri. Ini tahun 2011 ya, bangunannya sudah dikerjakan. Nah ini 2023 ya, lebih kurang 12 tahun, 2024 ya, sorry, lebih kurang 12-13 tahun ya bangunan ini. Jadi bisa jadi karena faktor usia atau bisa jadi pada saat pemasangan kurang begitu oke gitu ya. Nah ini sama, hampir sama tadi dengan yang di depan. Ini lumut udah cukup tebal ya, apakah mau dibersihkan atau mau diplester ya, ini balik lagi ke kebutuhan dan keinginan dari pemilik rumah ya, gitu guys. Oke ya, apalagi nih kita cek-cek lagi ya. Ini sampah ya, ini sampah nih ya bro ya. Ya ini area mungkin bisa saja nanti dalam renovasi yang mau dilakukan, apakah ini mau diplester biar lebih bersih, bisa dimanfaatkan buat duduk-duduk ya, silakan. Oke, mari kita masuk kembali. Iya. Ini kamar mandi belakang ya, kamar mandi untuk ART. Ya ini kalau posisi di bangunan lama ini nggak ada keramiknya. Oke, ya. Jadi ini juga dindingnya ya nanti mungkin tinggal kita cat aja sama plafonnya. Oke. Ya ini kalau mau dilihat, kalau tipe-tipe bangunan atau tempat tinggal yang baru saat ini kan biasanya ada mesin cuci ya. Nah ini
area mesin cucinya apakah mau tetap di sini, karena kalau ngelihat dari space-nya sih kalau mesin cucinya di sini agak lumayan sempit untuk masuk ke ruangan itu. Jadi apakah mau dipindah? Nah, kayak begini ini perlu didiskusikan dengan pemilik rumah. Kalau mau dipindah ya tentu sumber air bisa jadi kita pindahkan, atau kalaupun mau tetap di sini ya silahkan. Ya, tinggal selangnya aja ditarik ke sana. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini sebenarnya secara arsitektur bangunannya menarik ya, cara pembagian ruangnya. Jadi kalau tadi kita masuk dari situ ya, dia selain ruang tamu ini langsung ke area dapur bersih ya. Ini bisa dilihat ya, area dapur bersih. Jadi ya untuk di beberapa rumah di Indonesia mungkin cukup jarang ya, begitu tamu masuk rumah langsung dihadapkan dengan dapur bersih, itu cukup jarang ya. Ini stylenya mungkin bisa dibilang style rumah luar. Luar mana ya nggak tahu luarnya. Oke. Tapi sepengetahuan saya di Jepang nih, salah satu tata letak rumah di Jepang itu seperti ini. Masuk dia langsung ada dapur ya. Jepang sebelah mananya lah gitu. Oke. Oh ya, ini juga nih. Jadi masalah-masalah di rumah yang udah cukup ini usianya tuh ada beberapa kebocoran ya, bisa diperlihatkan Om Joko. Silakan. Nah, ini yang masalah-masalah yang bikin mumet. Jangankan pemilik rumah, kita yang mau mengerjakan, kontraktor gitu loh ya, konsultan juga mencari ide untuk penyelesaiannya pun juga mumet ya. Nanti kita konsultasi juga dengan tukang ataupun pihak kontraktor yang mau mengerjakan itu, mumetnya minta ampun ya. Oke, ini mungkin tidak ada yang menjadi isu yang signifikan ya. Ini paling tinggal perapihan, atau kalaupun ada bagian-bagian interior yang sekiranya udah kurang bagus ya, misalnya HPL-nya udah lepas ya, tinggal kita perbaiki saja. Oke, kita bergerak. Sudah cukup Om Joko yang lantai bawah? Sudah cukup ya, kita naik ke atas. Nah, ini dinding-dinding begini ya, kita tanyakan kembali nanti mau dicat atau seperti apa. Nanti pada prinsipnya dalam proses ya, baik itu konstruksi atau renovasi, balik lagi ke budget dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Artinya ya kita akan selaku pihak konsultan, Hausindo akan membuatkan estimasi hitungan lingkup pekerjaannya apa saja ya, dari berdasarkan survei, cek ke lapangan, kemudian kita hitung item-item biaya kemungkinan yang akan keluar dari pihak Bapak dan Ibu ya. Nanti kita diskusikan mana sekiranya yang akan menjadi prioritas untuk diperbaiki atau direnovasi, seperti itu. Disesuaikanlah dengan budget dari pemilik rumah atau bangunan. Oke, lanjut. Kita ke atas. Ya, ini bisa dilihat kamar mandi itu juga bocor ya. Itu. Nah, itu bocor. Bahkan sudah plafonnya udah turun, kemungkinan lama-lama bisa jeblos juga itu. Oke. Yang lain barangkali ya tinggal dibersihin, dirapihin. Ya, kalaupun mau diganti material keramiknya ya monggo. Oh ya, satu lagi, coba masuk Om Joko. Nah, itu bisa dilihat ini saniter dari kamar mandi. Nah, ini kita akan tanyakan ke Bapak Ibu selaku yang punya rumah, kalau mau renovasi, apakah mau diganti, ya kan? Ya itu, kembali lagi tadi, berdasarkan prioritas
dan menyesuaikan dengan budget renovasi, ya. Karena namanya peralatan-peralatan di rumah, ya seiring waktu ada pemakaian, ya kemungkinan akan rusak, ya. Jadi kalau mau diperbaikin, pilihannya mau seperti apa kita diskusikan. Apakah mau dibeli sendiri nanti, kontraktor tinggal pasang atau tukangnya tinggal pasang, ya itu balik lagi kembali ke selera dan available nggak waktu Bapak Ibu untuk mencari material tersebut, atau kita bantu carikan baik dari sisi konsultan ataupun dari sisi kontraktor nantinya. Oke, sebelum masuk ke kamar utama, ini ada kamar anak satu lagi. Kita coba lihat keluar sini. Ini area dak tadi. Ini sumber kebocoran yang tadi kita lihat di depan. Ini yang sebelumnya udah kita intip. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, terkadang untuk memperbaiki ini cukup tricky. Ya. Jadi kalau kita benerin, saya sendiri berdasarkan pengalaman di lapangan selama membangun dan merenovasi, saya sendiri ada rasa keraguan lah untuk menggaransi bahwa setelah kita perbaikin ini dia akan benar-benar bagus. Apalagi kalau ini udah tahap renovasi di mana pengerjaan sebelumnya kita nggak tahu persis seperti apa. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira, ya. Kita hanya bisa mengira-ngira. Nah, kalau mau diperbaikin, kita sendiri tidak bisa menggaransi ini akan benar, akan bagus, akan perform ke depannya dan tidak akan ada kebocoran lagi. Nah, itu yang cukup sulit untuk menggaransinya. Ya, silakan Om Joko ke arah sini. Nah, itu juga hampir sama problemnya, ya. Nah, jadi yang seperti tadi saya sampaikan, salah satu yang bisa kita kasih solusi dan saran, ya, ini tadi kita tutup dengan menggunakan kanopi, ya. Area ini kita tutup dengan menggunakan kanopi sehingga yang tadi persoalan-persoalan kebocoran tadi ini hilang, gitulah, ya. Jadi balik lagi, oke atau enggak di Bapak dan Ibu yang selaku kalau yang punya rumah, ya. Artinya ya otomatis area ini mungkin sudah tidak lagi terbuka, tapi secara fungsi untuk meminimalisir isu-isu kebocoran tadi itu jauh lebih praktis, ya. Jadi ini ditutup aja pakai kanopi, set, ditutup, ya sudah. Isu kebocorannya mungkin sudah itu cukup bisa dibilang ya lebih awet lah. Paling nanti masalah kebocorannya ya di kanopi, ya, sesuai dengan usianya ya barangkali 5 tahun. Nah, tapi kalau memperbaiki yang kayak begini, kita sendiri barangkali 1 tahun pun belum tentu gitu loh, ya. Hanya berapa bulan ya sudah itu bocor lagi seperti itu. Tapi kalau kita pasangkan kanopi di atas, ya ini usianya barangkali jauh lebih lama lah, ya, untuk keawetan ataupun menjaga area sini tetap kering sehingga tidak ada isu-isu kebocoran ke plafon tadi, ya, itu. Nah, ini area ini, nah ini kita bisa diskusikan mau seperti apa. Kalau mau dibiarkan seperti ini, fungsinya sebagai apa, ya kan? Kalau tidak ya barangkali ini kerikil-kerikil batu splitnya udah kotor, ya tinggal kita plester aci saja, ya. Dan kalaupun mau dibuka supaya areanya lebih lapang, ini bisa, ini kita buka, jadi ada area tambahan untuk space di outdoor sini, ya. Nah, ini yang menarik lah kalau kita berbicara soal pemanfaatan space di rumah, ya. Nah, ini beberapa isu yang juga akan kita diskusikan. Coba di shoot yang area atas ini Om Joko. Nah, ini ya, ini masalah-masalah yang ya balik lagi ke kebocoran-kebocoran. Jadi ini mau diapain? Ya, artinya tadi sudah sempat kita intip ke atas. Di atas itu finishing atapnya menggunakan kayak semacam bondek, ya.
bondek yang dari bahan apa istilahnya itu PVC, ya PVC kayak seperti itu ya, atau polikarbonat. Nah kemungkinan ya memang karena udah faktor usia juga dia pecah, jadi si atap ini, apalagi ini di bagian pinggir yang biasanya rentan dengan masalah kebocoran ya. Tadi kalau kita lihat, kalau tidak salah aliran air ke arah sini ya, Om Joko ya, aliran airnya ke arah sini. Jadi di pinggir-pinggir ini memang sudah kemungkinan ya memang sudah nggak oke lagi materialnya. Jadi udah pecah, jadi ya masuk udah airnya ke pinggir-pinggir ini. Nah ini yang nanti ya mau diselesaikan, kita rapihkan, kita benerin kebocorannya, artinya ada kemungkinan si atap tadi perlu diganti. Ya, perlu diganti, perlu dipastikan lagi pemasangannya dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke, nah ini kita berada di ruang tidur utama. Jadi di ruang tidur utama, kalau ngelihat secara fisik sih nggak ada yang jadi isu ya. Paling tadi yang di area pinggiran atapnya itu udah di sisi luar, tapi sisi dalam ini nggak ada yang terlalu menjadi isu, jadi tinggal dicat ulang saja ya. Untuk interior juga masih oke ya, udah kita cek tadi. Oke, yang untuk kamar anak di sini juga sama, nggak ada yang menjadi isu yang krusial ataupun kritikal ya. Bisa dilihat. Nah paling masalah-masalah interior yang seperti tadi saya sebutkan, ini kalau interior itu ya barangkali ini persoalan usia, lemnya udah gak bagus, jadi dia udah merekah karena panas dingin ya, merekah. Nah ini tinggal kita bisa lem ulang ya. Ini bisa dilihatin Om Joko ini, nah yang kayak begini ya. Nah, tinggal kita lem ulang ya. Ini tinggal kita beli yang dengan material HPL yang sama kalau mau diperbaiki. Oke, sip. Nah, oke ya. Ya barangkali itu saja yang kita review dari rumah Bapak B ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita ya. Tapi ini kita baru melihat secara sekilas nih. Kita akan cek lebih lanjut pastinya di balik layar ini ya. Di balik layar. Waduh, kaget. Oke, barangkali itu saja guys ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau rekan-rekan, Bapak Ibu ada kebutuhan untuk berencana merenovasi ataupun membangun rumah, kantor, tempat usaha, jangan lupa hubungin Hausindo ya. Jangan lupa hubungin Hausindo. Kita siap mendampingi, membantu Bapak dan Ibu dalam merencanakan kegiatan konstruksi dan renovasi, mendampingi Bapak dan Ibu dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, pengawasan dari pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Kita membantu untuk termasuk memanage sumber daya selama pekerjaan berlangsung, termasuk memanage tukang ataupun kontraktor ataupun subkon ataupun subkon yang spesialis ya. Artinya ada beberapa yang spesialis, termasuk pengerjaan-pengerjaan misalkan pintu aluminium ini biasanya spesialis, jadi tinggal kita hubungin, tinggal kita berikan beberapa pilihan, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.